losing time, I'm fading fast. Bayangkan sebuah lintasan yang dipenuhi sorotan lampu, kamera bergetar menangkap setiap detail, dan suara mesin bergemuruh seperti badai yang tak sabar meledak. Di tengah semua itu, ada satu nama yang mulai membuat padek MotoGP bergetar lebih cepat dari biasanya, Toprak Razgatlioglu. Ya, sang Raja World SBK itu akhirnya menjejakkan kaki di panggung paling brutal, paling cepat, dan paling penuh tekanan, MotoGP 2026. Tapi jangan kira ia datang sendirian. Di belakangnya, ada sosok yang sudah kenyang makan debu balap, seorang agen, mentor, sekaligus legenda Turki, Kenan Sofuoglu. Dan apa yang ia katakan? Bukan sekadar pujian penuh sopan santun. Bukan juga target aman yang biasa dilontarkan ketika seorang rookie naik kelas. Tidak. Kenan datang dengan satu kalimat yang langsung bikin fans Yamaha dan MotoGP terbelalak. Target kami adalah bersaing dengan Fabio Quartararo. Boom. Pecah. Seolah seluruh padek diam sepersekian detik. Bagaimana tidak? Quartararo adalah ikon Yamaha, mantan juara dunia, dan sosok yang sejak 2021 menjadi acuan performa pabrikan Iwata. Dan kini, seorang rookie dari WSBK, yang baru sekali naik M1 bertenaga V4, langsung dijadikan penantang utama? Ini bukan sekadar ambisi. Ini deklarasi perang. Toprak baru akan resmi memulai musim MotoGP pada 1 Januari 2026, saat kontraknya dengan BMW WSBK berakhir. Namun aroma pertarungan sudah tercium sejak tes Valencia yang lalu. Tes perdananya. Hari pertama ia menyentuh Yamaha M1 bermesin V4 baru, dan dunia langsung menelan ludah. Bukan karena ia menjadi yang tercepat, belum. Tapi karena ia menunjukkan sesuatu yang disebut potensi liar yang masih dikurung. Sofuoglu bahkan mengakui hal itu secara terang-terangan. Toprak menahan diri. Ia sengaja tidak mengeluarkan 100%. Kenapa? Karena Yamaha memberikan satu motor saja, motor baru, mahal, fragile, dan Yamaha jelas tidak ingin melihatnya terpelanting di tikungan patah seperti pembalap yang sedang mencoba cari sensasi. Ia diminta bermain aman, dan Toprak mengikuti instruksi. Namun, bahkan saat menahan diri itu, ia mencatat waktu 1:30.667. Sebuah angka yang mungkin tampak biasa jika dilihat sekilas, tetapi konteksnya, itu adalah posisi ke-18, cukup untuk berada di atas Alex Rins dan Jack Miller yang sama-sama mengendarai Yamaha. Ini berarti apa? Bahkan dengan limiter mental dan teknis, Toprak sudah lebih cepat dari dua pembalap berpengalaman. Di sisi lain, sang patokan Yamaha, Fabio Quartararo, menutup hari di posisi ke-15 dengan 1:29.927, atau sekitar 0,7 detik lebih cepat. Bagi seorang pendatang baru, selisih itu sangat wajar. Bahkan bisa dibilang, kecil. Karena biasanya rookie MotoGP kesulitan 1,15 detik di awal. Tapi tidak dengan Toprak. Ia hanya perlu adaptasi, melihat data, dan memahami dinamika motor. Siapa yang tahu bagaimana jadinya ketika ia benar-benar membuka semuanya? Total, Toprak mencatat 53 lap, dan diantaranya ada 2 putaran 1 menit 30 detik serta serangkaian lap konsisten di angka 1 menit 31 detik. Konsistensi, kata yang sangat penting di MotoGP. Kecepatan bisa dilatih, tapi konsistensi, itu bakat alam. Dan Toprak menunjukkannya sejak hari pertama. Kenan Sofuoglu, dengan pengalaman sebagai mantan pembalap Moto2 sekaligus pria yang menempa karakter Toprak sejak usia muda, mungkin orang yang paling berhak bicara soal potensi pembalap Turki itu. Jadi saat ia berkata, Toprak masih berhati-hati. Begitu ia menemukan ritmenya, semua orang akan melihat gaya balap aslinya. Dunia wajib mendengarkan. Karena gaya balap asli Toprak, semua orang sudah tahu, agresif, liar, anti fisika, keras kepala, dan tidak takut menantang logika pengereman. Selama bertahun-tahun di WSBK, ia menjadi pembalap yang dikenal dengan kemampuan late braking paling ekstrim yang bahkan membuat motor terlihat menyerah sebelum ia melakukannya sendiri. Banyak yang meragukan apakah gaya itu bisa diterapkan ke MotoGP. Tapi Sofuoglu tegas, mereka akan terkejut. Disinilah narasi semakin panas. Banyak analis mengira MotoGP jauh berbeda, dengan aerodinamika lebih brutal, ban Michelin yang jauh lebih sensitif, dan karakter mesin yang tidak se-friendly WSBK. Mereka bilang Toprak akan butuh waktu lama. Namun Sofuoglu seolah mencibir sambil tersenyum, menyiratkan sesuatu. Toprak bukan tipe pembalap yang belajar dengan buku. Ia belajar dengan melawan batas. Bahkan di tengah semua hype itu, Sofuoglu tetap membawa satu pesan penting. Fokus utama Toprak saat ini bukan mengejar lap time. Bukan pula mencoba mencuri headline.
Ia ingin memahami ban, motor, karakter grip, aerodinamika, dan ritme kompetisi MotoGP yang jelas berbeda. Dengan kata lain, ini baru permulaan. Namun inilah bagian yang membuat video YouTube manapun akan meledak. Target Yamaha. Kenan Sofuoglu tidak hanya bicara adaptasi, tidak bicara rookie season, tidak bicara, ayo tampil baik dulu. Ia bicara soal siapa yang harus dikalahkan. Dan nama itu adalah Fabio Quartararo. Jika ia bisa bersaing dengan Quartararo, itu target kami, tegasnya. Kalimat yang membuat banyak orang mungkin mengangkat alis, tapi membuat fans merasa ini sudah masuk mode Toprak Revenge Arc. Bayangkan, dalam musim debutnya, Toprak dituntut menjadi pembalap Yamaha terbaik. Bukan sekadar finish di 10 besar, bukan finish konsisten, tapi menjadi yang nomor 1 di antara skuad biru. Ini bukan target yang diberikan pada pembalap biasa. Ini target untuk seseorang yang mau ditulis besar-besar di papan sejarah. Dan jika kita tarik garis ke belakang, sebenarnya ini tidak terlalu gila. Toprak bukan rookie sembarangan. Ia juara dunia WSBK, bertarung melawan Jonathan Rea, Ducati Panigale, dan arsitektur balap super yang keras. Ia punya kontrol throttle abnormal, braking yang melampaui logika, dan insting balap yang lebih dekat ke petarung jalanan daripada teknisi presisi. MotoGP mungkin akan menjadi panggung yang berbeda, tapi gaya agresif itu, jika bisa diterjemahkan, akan membuat banyak pembalap pusing. Tes Valencia memang hanya 1 hari. Sebuah percobaan kecil, sampel kecil, tapi cukup untuk membuat peta kekuatan musim 2026 mulai bergetar. Jika segala yang ditunjukkan Toprak di hari pertama sudah membuat Yamaha tersenyum, bagaimana ketika ia kembali pada tes Sepang dengan motor penuh update, 2 unit motor, dan izin untuk menekan limit? Sofuoglu jelas menyimpan optimisme itu. Ia tahu persis bahwa gaya balap Toprak baru akan keluar ketika ia merasa nyaman. Dan saat itu terjadi, kita mungkin akan melihat salah satu rookie paling menarik dalam 1 dekade terakhir. Begitulah kisah yang sedang ditulis Toprak Razgatlioglu. Dari Valencia menuju Sepang, dari WSBK menuju MotoGP, dan dari pembalap fenomenal menjadi ancaman langsung bagi ikon Yamaha sendiri. MotoGP 2026 tidak akan sunyi, tidak akan tenang. Karena ketika Toprak menurunkan siku di aspal dan mulai melakukan pengereman absurd yang membuat kamera kehabisan fokus, itu adalah saat dunia sadar bahwa musim ini bukan main-main. Toprak sudah datang. Dan targetnya? Quartararo. Siapkan popcorn, karena badai baru saja dimulai.